Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insight. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Orang ini pun menyebut bahwa kekuatannya lumayan. Sekilas bisa langsung membunuh monster buas tingkat ke-6. Sayang sekali dirinya hanya berada di tingkat kemajuan ke-6 dan tidak bisa melepaskan kekuatan Fire God Fulfill dengan sempurna. Tapi untuk turnamen besar Skyclad ini, itu lebih dari cukup. Lagi pula ini adalah komponen ilahi yang asli. Kepala Jiangcheng dari negara Xia pada akhirnya akan menjadi miliknya. Kemudian berpindah ke Akademi Battle God, ruang pelatihan dengan 100 kali lipat gravitasi. Seorang wanita saat ini sedang berlatih di ruangan ini melawan makhluk yang ada di ruangan ini. Si wanita pun nampak tidak kesulitan untuk melawan makhluk ini hingga si wanita menghancurkannya dengan skill Hand of God, Mountain Crushing Fist. Dan diketahui bahwa wanita ini adalah jenius nomor 1 yang bernama Guan Jiao dari 3 pulau luar negeri Aoyangje, Akademi Battle God. Lalu tiba-tiba seseorang masuk dan bertanya kepada Guan Jiao bagaimana dengan teknik Hand of God-nya. Dan ternyata pria ini adalah gurunya. Dan segera Guan Jiao memberi salam kepada gurunya. Guan Jiao menyebut bahwa 95% dalam keadaan normal. Dirinya bisa dengan sempurna mengeksekusi pertarungan jarak dekat dengan Hand of God. Tapi masih ada beberapa kekurangan dengan 2 golden skill. Konduktivitas Hand of God untuk energi spiritual masih belum bisa mencapai kesempurnaan. Gurunya pun menyebut bahwa 95% sudah merupakan tingkat penyesuaian yang sangat tinggi. Guan Jiao harus ingat pada akhirnya Guan Jiao hanyalah tubuh fana. Mengendalikan lengan dewa dengan tubuh fana tingkat ke-6 sangatlah sulit. Mencapai kinerja yang sempurna pada dasarnya adalah mustahil. Dengan kekuatan Guan Jiao saat ini, bahkan praktisi tingkat ke-7 bukanlah tandingan Guan Jiao. Lalu Guan Jiao bertanya kepada gurunya. Dirinya dengar tempat suci itu juga memiliki individu kemajuan ke-6 yang dapat melengkapi 3 komponen ilahi. Apakah itu benar? Gurunya pun menyebut bahwa itu ada dan itu mungkin bahkan bukan batasnya. Itulah putra suci pertama tempat suci itu. Murid langsung paling berharga dari penguasa api. Dia adalah keajaiban Yin Wuxi, paling menakutkan di 3 pulau seberang lautan mereka. Kali ini, penguasa api mengirimnya secara khusus untuk membantai tim negara Xia sampai mereka ketakutan hingga mereka berlutut tunduk. Jadi seluruh kompetisi ini akan disiarkan langsung. Dirinya pun penasaran ekspresi apa yang akan dimiliki orang-orang dari negara Xia saat itu. Dirinya sangat menantikannya. Kemudian tanggal 24 Oktober tahun 739 di pelabuhan kota sihir. Dukungan pun mengalir kepada Jiangcheng yang akan mengikuti turnamen besar Skyclad. Mereka pun meminta Jiangcheng untuk tidak gugup dan menyerah jika Jiangcheng tidak bisa menang. Orang-orang pun mulai menyerukan kata iblis serangga untuk Jiangcheng serta kata raja penakluk lautan tanpa tanding dan tak terkalahkan. Kerumunan pun makin menggila melihat Jiangcheng yang semakin dekat, apalagi para wanita. Melihat gelombang massa ini, Hong Yin pernah mendengar sebuah istilah sebelum era profesi. Ada istilah yang disebut bintang top. Dirinya tidak begitu memahaminya saat itu, dan sekarang saat melihat Jiangcheng, dirinya akhirnya mengerti. Gu Kaitian pun membenarkan hal itu.
Dirinya telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dirinya melihat pemandangan seperti ini. Hingga pada akhirnya, Su Qianqian turun ke bawah menyelamatkan Jiang Cheng dari kerumunan. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini bahkan lebih melelahkan daripada berperang. Gu Kaitian pun menyebut Jiang Cheng sebagai bocah karena memerah susunya untuk semua manfaatnya. Lalu Ling Qiu pun memberitahu Jiang Cheng bahwa mereka bertiga adalah rekan setim yang baik yang telah dirinya incar dari mana-mana. Su Qianqian yang telah lebih dulu bertemu Jiang Cheng pun mengatakan bahwa mereka bertemu kembali. Lalu Ling Qiu mengatakan bahwa ini adalah kepala Akademi Hauran Meng Xingchen, kemajuan ke-6 Confucian Science. Meng Minchen pun meminta Jiang Cheng untuk tidak takut kekurangan teman di depan, karena tidak ada seorang pun di negeri ini yang tidak mengenal Jiang Cheng. Lalu Ling Qiu mengenalkan orang yang lain, dan ini adalah keajaiban Wudang, Jiang Mingchu, kemajuan ke-6 dari Taiji Secret Master. Jiang Mingchu pun menyapa Jiang Cheng dan mengaku senang bertemu dengan Jiang Cheng. Salah satunya terang-terangan pelamboyan, yang lain diam-diam pelamboyan. Sangat mudah untuk diingat. Jiang Cheng pun menyebut setelah Ling Qiu mengatakannya seperti itu, memang jauh lebih mudah untuk diingat. Dirinya berharap dapat bekerja sama dengan semua orang. Su Qianqian pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Mereka semua akan melindungi Jiang Cheng. Kemudian Ling Qiu pun meminta semua orang yang ada di sini untuk diam, serta meminta Hong Yan untuk menjelaskan peraturan kompetisinya. Hong Yan pun mengerti. Hong Yan menjelaskan, pertama, kompetisi ini akan diadakan di sebuah pulau kecil antara kota sihir dan 3 pulau di luar negeri. Pulau ini bernama Pulau Skycloud. Jadi turnamen ini disebut juga turnamen besar Skycloud. Babak pertama adalah pertandingan penempatan, yaitu di Illusion God Rank, diatur oleh 3 pulau di luar negeri. The Illusion God diciptakan oleh 3 pulau di luar negeri menggunakan jiwa dewa dan lautan kesadaran dari mayat demon tingkat ke-9. Di alam ini, tidak ada kekuatan eksternal yang melebihi kekuatannya sendiri yang dapat digunakan. Tidak ada efek peralatan, dan tidak ada peningkatan bab. Yang disebut Illusion God Rank adalah percobaan penempatan terbatas di mana individu melewati 5 gerbang dan membunuh 6 jenderal. Semakin cepat seseorang menyelesaikannya, semakin tinggi peringkatnya. Melewati 5 gerbang ini adalah penilaian terhadap 5 atribut dasar: kekuatan, kecepatan, konstitusi, stamina, dan semangat. Ini menguji kekuatan seseorang yang paling mendasar. Sedangkan untuk membunuh 6 jenderal, artinya persis seperti yang dikatakan, bunuh 6 jenderal, mereka akan menyediakan 6 penjaga, dan untuk lulus harus membunuh mereka semua. Peserta di babak pertama menyelesaikan penilaian secara individu, tanpa mengganggu satu sama lain. Akan ada total 100 peserta dari kedua belah pihak, dan 50 teratas akan maju. Mereka yang maju akan memasuki alam mistik untuk putaran pertempuran kedua. Alam mistik akan disediakan oleh negara siam mereka. Dirinya akan menjelaskan detailnya kepada mereka nanti. Jumlah orang yang maju dari babak pertama secara langsung mempengaruhi keuntungan dan kerugian di babak kedua. Jadi ini penting. Seluruh proses kompetisi ini akan disiarkan langsung melalui layar air ini. Jadi kalau mereka menang, menangkanlah. Jika tidak bisa, setidaknya kalahlah dengan bermartabat. Lalu Ling Qiu menyebut bahwa Wu Ji adalah kapten untuk turnamen besar ini. Dan ini tanggung jawab yang berat. Secara logika, level Jiang Cheng tidak cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam turnamen besar ini. Namun sebagai King of Qianhai, akan sedikit tidak masuk akal jika dia tidak datang. Jadi mereka semua harus membantu Jiang Cheng. Lindungi Jiang Cheng seperti maskot. Mereka pun mengerti. Lalu Jiang Cheng sendiri merasa tidak punya harga diri karena disebut sebagai maskot. Hong Yan pun menyebut bahwa semua orang bermaksud baik. Jadi dengan ini Hong Yan meminta Jiang Cheng menerima ini dengan lapang dada. Ronde pertama kedengarannya seperti tidak terlalu bermasalah. Ronde kedua di mana mereka bisa melakukan pembunuhan habis-habisan, sepertinya juga tidak terlalu menjadi masalah. Gu Kaitian pun menyebut bahwa bagian membunuh 6 jenderal di ronde pertama mungkin akan sedikit sulit bagi Jiang Cheng. Lagi pula, di alam Illusion God, partikel unsur sangatlah langka. Kemampuan petir Jiang Cheng mungkin akan sangat lemah. Jiang Cheng pun meminta Gu Kaitian untuk tenang. Di babak pertama, satu-satunya tujuannya adalah untuk maju, tidak lebih.
Dan dengan ini, Ling Qiu pun mengajak mereka untuk berangkat sekarang. Jiang Cheng yang memperhatikan kapal perang ini menyebut sangat mengagumkan, bahkan lebih besar dari yang dimiliki oleh Ying Zhan dan kelompoknya sebelumnya. Gu Kaitian membenarkan hal itu. Kapal perang ini adalah senjata dewa tingkat ketiga. Lalu Wu Ji meminta semua orang naik ke kapal untuk berlayar ke Pulau Skycloud. Wu Ji pun berteriak bahwa negara Xia hebat dan mereka akan menang. Lalu saat ini di Pulau Skycloud, Jiang Cheng yang melihat hal ini bertanya apakah ini papan catur. Sangat mengesankan. Hong Yin menyebut bahwa benda ini disebut papan catur bintang. Meskipun ini adalah senjata dewa tingkat pertama, benda ini tidak terlalu berguna. Paling-paling benda ini dapat menjebak orang, hanya untuk pertunjukan. Lalu seorang wanita menghampiri Jiang Cheng dan menyebut bahwa ini adalah perangkat identifikasi untuk memasuki alam Illusion God. Setiap peserta harap mengambil satu yang sesuai dengan namanya dan memakainya di tangannya. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah peserta dari pihak lain belum datang. Su Qian pun bertanya mengapa Jiang Cheng terburu-buru, masih ada waktu 10 menit lagi. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya cuma bilang apakah perlu bicara begitu pelamboyan sepanjang waktu. Su Qian pun seketika meminta Jiang Cheng untuk melihat ke arah sana. Mereka ada di sini sekarang. Qin Qiu yang melihat kedatangan mereka pun merasa kesal dan bertanya, apa yang mereka pamerkan? Apa salahnya menggunakan harta sihir untuk memberi orang-orangnya sendiri pintu masuk yang megah? Nangong Yan pun mengatakan jika Qin Qiu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggap Qin Qiu bisu. Wu Ji pun menyebut bahwa ini aura yang sangat kuat. Di antara mereka, setidaknya 5 telah dilengkapi komponen ilahi. Benih nomor 1 tempat suci itu, Yin Wuxi. Dia setidaknya memiliki 3 perlengkapan. Qin Qiu pun kesal mendengarnya serta bertanya bagaimana bisa jajingan ini begitu sombong. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan aura mereka. Wu Ji pun mengatakan bahwa sekarang di ronde pertama, Qin Qiu seharusnya akan baik-baik saja. Di ronde kedua, temui dirinya sesegera mungkin. Su Qian pun menyebut si tolol besar dari Akademi Divine Law yang menyatu dengan mata dewa. Dirinya yakin bisa mengurusnya. Lalu Jiang Mingchu menyebut bahwa dari Akademi 5 Elemen, Wu Ji bisa menyerahkan kepada dirinya. Bahkan jika dirinya tidak bisa mengalahkan mereka, dirinya bisa menahan mereka. Di samping itu, Meng Xingchen pun mengatakan bahwa mereka bisa menyerahkan si cantik dari Akademi Battle God kepada dirinya. Ketika saatnya tiba, dirinya bisa mengajarinya membaca puisi dari mulut ke mulut. Lalu Wu Ji mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya tidak yakin bisa mengalahkan Yin Wuxi. Jika Jiang Cheng menghadapinya, maka Jiang Cheng harus menyerah dan mundur segera. Jiang Cheng pun kaget mendengar Wu Ji tidak yakin. Lalu Yin Wuxi sendiri menatap ke arah Wu Ji dan Jiang Cheng dan memberi isyarat bahwa mereka akan mati. Jiang Cheng yang memperhatikan ini meresponnya dan mengatakan bahwa itu mengerikan sekali. Sepertinya dirinya harus mengingat wajah mereka semua dengan jelas, agar dirinya tidak melewatkan satupun saat pembunuhan dimulai. Lalu seseorang dari balik cahaya menyapa semua orang dan mengatakan bahwa ada begitu banyak teman lama. Mereka harus benar-benar bertemu lagi kali ini. Dan ternyata itu adalah Yang Ming. Yang Ming pun menyapa semua orang yang merupakan para pengkhianat negara Xia. Hal ini pun seketika membuat orang-orang dari negara Xia sangat marah dan bersiap menyerang Yang Ming. Ling Qiu menyebut bahwa Yang Ming telah berlibur di 3 pulau di luar negeri selama bertahun-tahun. Karena Yang Ming sudah menunjukkan dirinya, bersiaplah untuk mati. Tidak perlu lagi bagi mereka semua untuk bertindak. Dirinya akan pergi ke sana dan memotong Yang Ming sendiri. Yang Ming pun menanggapi hal ini dengan santai. Yang Ming menyebut jika ingin mengenang, Yang Ming pun meminta semua orang untuk tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk berbicara setelah kompetisi. Jika negara Xia memenangkan turnamen besar ini, dirinya bersedia menerima kematian. Yang Ming menyebut ini adalah peringkat Illusion God. Babak pertama pertandingan setiap kontestan akan disiarkan langsung di sana. Yang Ming pun menyebut bahwa dirinya harus mengklarifikasi. Di babak ini, mereka tidak dapat mengundurkan diri di tengah jalan sampai semua tahapan diselesaikan. Pilihannya cuma ada 2, diselesaikan atau mati. Tidak ada batas waktu untuk menyelesaikan tahapan. Tetapi yang peringkatnya paling bawah akan tereliminasi. Ling Qiu yang mendengar hal ini seketika kaget dan menyebut bahwa mereka tidak pernah mengatakan kepada negara Xia
bahwa tidak bisa mundur di tengah jalan sebelumnya. Mungkinkah ini sengaja untuk menargetkan Jiang Cheng? Gu Kaitian pun menyebut tanpa bantuan dari luar, dirinya khawatir Jiang Cheng akan berada dalam bahaya jika dia berkompetisi. Lebih baik mundur sekarang. Ling Qiu menyebut bahwa mengundurkan diri sebelum kompetisi dimulai, gengsi dan moral negara Xia akan terpukul keras. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau repot-repot dengan semua itu. Nyawa muridnya lebih penting dari apapun. Ling Qiu pun mengerti. Xuan Ji juga menyebut bahwa melindungi Jiang Cheng adalah hal yang paling penting. Yang Ming pun mengatakan bahwa sudah hampir waktunya dan meminta semua kontestan untuk bersiap memasuki alam Illusion God. Dan hitung mundur dari 10 pun dimulai. Gu Kaitian pun kini menghampiri Jiang Cheng dan meminta Jiang Cheng untuk melepaskan cincin teleportasinya. Namun Jiang Cheng menolak hal ini dan menyebut bahwa dirinya tidak bisa melepaskan cincinnya. Jika dirinya mundur, negara Xia akan kehilangan mukanya. Belum lagi merebut kembali 3 pulau itu. Gu Kaitian pun menyebut Jiang Cheng sebagai bocah. Jika tidak mundur sekarang, maka semuanya akan terlambat. Hingga pada akhirnya hitung mundur ke angka 1. Jiang Cheng pun meminta Gu Kaitian untuk tidak khawatir, dan dirinya akan pergi lebih dulu. Dan Jiang Cheng pun kini memasuki alam Illusion God. Gu Kaitian pun seketika berteriak kepada Yang Ming. Jika terjadi sesuatu kepada muridnya, bahkan jika dirinya harus mempertaruhkan nyawanya yang lama, dirinya akan memandikan 3 pulau dengan darah. Hong Yen pun mengatakan kepada Gu Kaitian, khawatir hanya akan mengaburkan penilaian Gu Kaitian. Karena sudah sampai pada titik ini, maka mereka hanya bisa menyaksikannya untuk saat ini. Mungkin Jiang Cheng lebih baik dari yang mereka bayangkan. Lalu saat ini di alam Illusion God, Jiang Cheng pun berada di sebuah koridor. Dan notifikasi menyebut uji kekuatan dimulai dengan melewati 5 gerbang ini. Misi, hancurkan 50 pintu batu dan keluar dari koridor. Jiang Cheng pun menyebut bahwa cara ujian ini sangat sederhana dan kasar. Dan seketika Jiang Cheng memukul pintu batu itu dengan teknik Indomitable Divine Fist. Namun di saat itu batu yang Jiang Cheng pukul tidak langsung hancur. Dan Jiang Cheng sadar bahwa pintu ini ada kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Jika demikian, maka dirinya harus memukulnya lebih cepat dari yang bisa diperbaiki pintu ini. Lalu saat di pintu kedua, Jiang Cheng pun memperhatikan prasasti pada pintu batu kedua. Dan ini sedikit lebih rumit menurut Jiang Cheng daripada yang pertama. Jiang Cheng pun yakin prasasti setelahnya akan semakin rumit. Kekuatan pintu-pintu batu ini harus diatur sesuai dengan tingkat kemajuan kelima hingga kemajuan keenam. Walaupun elemen petir jarang di sini, mereka tidak sepenuhnya tidak ada di sini. Dirinya bisa mencoba menambahkan busur petir ke tinjunya. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Indomitable Thunder Fist. Dan ini sesuai dugaan Jiang Cheng. Efeknya cukup bagus. Dengan ini, dirinya akan mencoba Thunder Flash dan nyatanya ini masih berfungsi di sini. Menurut Jiang Cheng, jika dirinya hanya menyerang secara membabi buta dibandingkan mereka yang berada di tingkat kelima dan keenam, kecepatan dirinya pasti akan lebih lambat. Dirinya harus menemukan skill combo yang paling memanfaatkan kelebihan miliknya untuk menyelesaikan ini. Jiang Cheng juga baru menyadari bahwa memukul titik yang berbeda tampaknya mengaktifkan prasasti dengan kecerahan yang berbeda. Semakin redup tulisan yang diaktifkan, semakin lemah seharusnya. Dengan ini, pertama-tama dirinya akan mencari titik lemah yang umum pada pintu batu. Mengasah kapak tidak menunda penebang kayu. Dirinya harus dapat memverifikasi ini setelah 2 pintu lagi. Sementara itu, kini ranking dari alam Illusion God telah ditampilkan, di mana saat ini peringkat pertama diduduki oleh Yin Wuxi dari 3 pulau seberang lautan dengan ujian kekuatan di pintu batu ke-17. Lalu posisi kedua ada Guan Zhao dari 3 pulau seberang lautan dengan ujian kekuatan di pintu batu ke-15. Posisi ketiga ada Zhu Baitian dari pulau seberang lautan dengan ujian kekuatan pintu batu ke-15. Posisi keempat ada Feng Yun Wuji dari negara Xia dengan ujian kekuatan pintu batu ke-13. Posisi 10 ada Su Qianqian dari negara Xia dengan ujian kekuatan pintu batu ke-11. Dan Jiang Cheng sendiri berada di posisi 100 dengan ujian kekuatan pintu batu ke-3. Hong Yen yang melihat peringkat ini menyebut bahwa peringkat ini tidak terlihat bagus. Hanya 2 kontestan dari negara Xia yang masuk 10 besar.
Gu Kaitian pun menyebut ini sama sekali tidak adil. Tidak seorang pun dapat menggunakan oksigen eksternal, tetapi mereka dapat menggunakan komponen biologis mereka. Hong Yin menyebut bahwa komponen ilahi yang dapat menyatu ke dalam tubuh dianggap sebagai bagian dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Jiang Cheng terlalu dirugikan di babak ini. Lalu orang-orang dari 3 pulau seberang lautan tertawa puas melihat posisi Jiang Cheng yang ada di posisi terakhir. Mereka pun menyebut bahwa kekhawatiran penguasa api sebelumnya tentang Jiang Cheng sama sekali tidak diperlukan. Yang Ming yang mendengar hal ini seketika merespon ucapan mereka dan menyebut bahwa seperti kata pepatah, kehati-hatian memastikan perjalanan panjang. Penguasa api adalah orang yang paling bijaksana dan terhebat di dunia. Bahkan jika Jiang Cheng berada di bawah, itu tidak berarti kekhawatiran penguasa api itu berlebihan. Mereka pun tertunduk panik dan membenarkan hal itu. Lalu Gu Kaitian yang melihat Jiang Cheng dari layar menyebut bahwa Jiang Cheng sebelumnya baik-baik saja di 2 pintu pertama. Tapi mengapa malah Jiang Cheng terjebak di pintu ketiga? Namun Ling Qiu tidak sependapat dengan Gu Kaitian. Ling Qiu pikir Jiang Cheng tidak benar-benar terjebak. Mungkin dia mencari rencana terobosan yang lebih baik. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, jarak di antara dia dan yang lain mungkin masih terlalu besar. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika Jiang Cheng yang terakhir, selama Jiang Cheng keluar dengan selamat itu tidak apa-apa. Mendengar hal ini, Gu Kaitian menyebut bahwa Ling Qiu telah berubah. Kalimat terakhir Ling Qiu benar-benar beresonansi dengan dirinya. Lalu Ling Qiu menyebut jika dilihat di antara mereka yang tidak terburu-buru untuk menyelesaikan tahapan tersebut ada beberapa jenius dari klan manusia naga di nomor 19, 20, 21, dan 22. Tapi tidak seperti eksplorasi Jiang Cheng. Mereka semua berjalan perlahan, hanya melemparkan pukulan ketika mereka mencapai akhir. Lalu secara mengejutkan, para petinggi klan manusia naga mulai naik peringkat. Beberapa lainnya juga sudah mulai naik peringkat. Kecepatan Aoqian menyelesaikan tahapan 15 pintu batu terlalu cepat. Dia bahkan tidak kalah dari beberapa yang teratas. Dan kini peringkat Aoqian memasuki 10 besar. Di mana saat ini Aoqian berada di peringkat ke-7 dan Aokun berada tidak jauh di belakangnya. Hong Yin yang melihat hal ini menyebut bahwa dalam waktu kurang dari 2 menit, Aoqian masuk ke 5 besar, bahkan melampaui Wuzi. Lalu saat mereka ingin memperhatikan Jiang Cheng tidak terdeteksi di layar. Dan saat terlihat di layar, mereka pun bertanya-tanya apakah itu Thunder Flash Teleportation. Tapi elemen petir di dalamnya pasti tidak cukup untuk menghancurkan pintu batu dengan 1 pukulan. Dan seketika peringkat Jiang Cheng pun melesat naik ke posisi 49 di batu ke-19. Hong Yin yang kaget melihat papan peringkat pun seketika menegur Gu Kaitian. Jiang Cheng melesat naik. Gu Kaitian pun kaget dan sangat senang melihat Jiang Cheng masuk ke 50 besar. Dan Jiang Cheng pun kini terus melesat dan saat ini Jiang Cheng telah sampai di pintu batu ke-30. Lalu Jiang Cheng sendiri menyebut walaupun dirinya masih bisa memecahkannya, ini makin lama makin berat. Ini tidak bisa terus berlanjut. Mengkonsumsi darah Saripati Dewa Kuno dan tidak sadarkan diri selama seminggu tidak realistis. Jiang Cheng pun menyayangkan ini. Jika saja dirinya bisa menyatu dengan Vertical Red Armored Elephant Beetle. Lalu saat itu, Elephant pun memanggil Jiang Cheng. Jiang Cheng pun tidak menduga ini. Elephant masih bisa menghubungi dirinya bahkan setelah masuk ke alam Illusion God. Elephant pun mengatakan bahwa Jiang Cheng pasti bercanda. Hakikat dirinya adalah waktu itu sendiri. Waktu tidak terikat oleh ruang apapun. Jiang Cheng baru ingat dirinya lupa tentang hal itu. Elephant pun menyebut bahwa dirinya telah menemukan bahwa komponen ilahi yang digabungkan oleh manusia dapat digunakan di sini. Jiang Cheng pun kaget mendengarnya. Jiang Cheng kembali bertanya apakah maksud Elephant selama itu dapat diintegrasikan ke dalam tubuh tanpa melewati ruang ini itu benar-benar dapat digunakan. Elephant pun membenarkan hal itu secara teoritis. Elephant pun kembali mengatakan, The Armored Elephant Beetle tidak bisa keluar tapi bukan berarti mereka tidak dapat menyatu ke dalam tubuh Jiang Cheng. Sejujurnya, tempat ini hanya bisa membatasi Nine Miasma Wing. Mendengar hal ini, Jiang Cheng segera menghubungi Ten dan meminta Ten mengintegrasikan semua serangga Red Armored Elephant langsung ke tubuhnya. Namun Ten malah meminta maaf kepada Jiang Cheng karena dirinya punya banyak pekerjaan sekolah, sehingga dirinya tidak punya waktu sekarang. Jiang Cheng pun kaget mendengar omongan Ten. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya akan pingsan.
dan bertanya kapan Ten mendapatkan sebuah barang-barang ini. Ten pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkannya setelah dirinya melihat orang lain pergi ke sekolah terakhir kali. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Ten sekarang, dan meminta Ten untuk segera berangkat kerja. Setelah ini selesai, dirinya akan mengirim Ten ke sekolah. Ten pun bertanya apakah Jiang Cheng bersungguh-sungguh. Jiang Cheng pun meminta Ten menghentikan omong kosongnya. Jangan paksa dirinya menggunakan disiplin keluarga penguasa serangga pada Ten. Ten pun seketika panik dan meminta Jiang Cheng untuk tidak menggunakannya. Dirinya akan mendengarkan Jiang Cheng. Dan seketika Ten mengintegrasikan 6 juta Red Armored Elephant Beetle kepada Jiang Cheng. Dan seketika kekuatan Jiang Cheng meluap. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa saat itu hanya beberapa ratus Red Armored Elephant Beetle yang memungkinkan dirinya meledakkan Meridian Dewa Kuno. Sekarang dengan 6 juta, pintu batu ini bukan masalah lagi bagi dirinya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.